Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami atau saya di Lepionsa Horor, cerita mistis, pengalaman pribadi. Oke, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di sebuah hotel angker di kawasan Jawa Barat. Seperti pengalaman horor di hotel yang saya alami, dari luar kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali. Tapi entah kenapa saya merasakan agak aneh. Ketika kaki melangkah masuk ke dalam lobi, saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas. Setelah mendapatkan kunci kamar, saya pun bergegas menuju kamar untuk istirahat. Tapi tetap saja saya masih merasa tidak enak badan. Saya mencoba merebahkan badan sejenak di kasur dan kemudian berniat untuk beristirahat atau membersihkan badan. Hari pun mulai gelap. Saya memutuskan untuk mandi, berharap semua rasa capek yang saya rasakan hilang. Setelah saya selesai mandi, saya pun keluar dan merasa terkejut lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka. Sehingga angin pun dengan bebas masuk ke dalam kamar. Karena sudah maghrib, saya pun bergegas menutupnya. Jeder! Saya pun terperanjat kaget ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Kali ini bulu kuduk saya benar-benar berdiri. Saya menatap ke arah kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan keluar. Saya menceritakan kepada teman saya tentang kejadian yang baru saja saya alami dan menanyakan kepadanya juga apakah dia yang membuka semua jendela dan gorden kamar. Tapi teman saya hanya menjawab bahwa dia baru saja datang ke hotel dan belum masuk ke dalam kamar. Lalu, siapa yang membuka gorden dan jendela? Terkadang, saya malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel. Terlebih, bila kondisi badan sudah lelah. Setelah masuk ke dalam kamar, hal yang saya pikirkan adalah tidur. Tapi naas, malam itu saya tidak bisa tidur. Berbagai hal saya lakukan. Mulai dari chat sama teman-teman, mendengarkan musik hingga membaca buku. Biasanya, bila mata saya capek maka akan terpejam dengan sendirinya. Saya melirik jam pada layar smartphone saya, tak terasa jam sudah jam 12 malam. Ketika mata sudah mulai berat, saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur, baru memejamkan mata. Saya pun terpaksa membuka mata dan bangun. Saya mendengar suara anak-anak bergurau kencang sekali. Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Semakin kencang dan semakin berisik. Duh, ini anak, ma bapaknya kemana sih? Jam segini belum tidur, malah berisik.
Saya bergumam, meluapkan kekesalan. Pertama saya masih bisa sabar. Lama-lama saya merasa terganggu karena semakin berisik dan gaduh. Dengan sedikit rasa kesal, saya menelepon resepsionis agar pihak hotel yang menegur tamu sebelah. Tapi informasi dari pihak hotel justru membuat saya semakin kaget. Maaf Pak, sebelah kamar Bapak sudah melakukan check out tadi siang dan sekarang kosong. Lalu, siapa yang berisik malam-malam begini? Sampai pagi menyingsing saya tidak mendapatkan jawabannya. Pengalaman aneh yang saya alami bersama seorang teman di suatu hotel di Jawa Barat selalu menjadi obrolan menarik. Entah kenapa, setiap kali bertemu dengannya, kami semangat membahas hotel tersebut yang menurut kami itu adalah teraneh. Saat itu, saya dan teman perempuan saya, Marisa, tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event. Kami sudah capek dan saya sendiri menderita radang tenggorokan. Dari sore, kami hanya melakukan kegiatan di kamar. Saya tidur begitu saja. Begitu juga Marisa. Sekitar jam 10 malam, saya terbangun dan saya mendapati Marisa sedang memainkan smartphone miliknya. Kami pun ngobrol dan saya mengajak dia untuk keluar ke lobi karena bosan di kamar. Tanpa pikir panjang, Marisa pun mengiyakan ajakan saya. Malam itu, pada saat kami masuk dalam kamar, rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur. Sementara Marisa justru tidak bisa tidur dan berubah atau berusaha tidur sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba dia melihat sosok wanita putih berada tepat di bawah kaki saya, berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala yang menunduk. Sontak Marisa pun kaget dan teriak, tapi saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap dalam tidur. Ibarat mimpi buruk, dia pun segera memejamkan mata dan komat kamit membaca doa. Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marisa dan rasa aneh yang saya rasakan sejak menempati kamar tersebut pun terjawab sudah. Di tengah-tengah gurauan kami, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar sebelah. Sontak kami pun menghentikan obrolan. Namun, setelah kami diam, justru suara itu hilang. Seolah tak menghiraukan, kami pun melanjutkan ngobrol lagi hingga suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Sontak saya dan teman saya saling memandang dan kemudian kami pun terkekeh mendengar suara tersebut makin kencang. Cerita horor yang saya alami apakah pernah terjadi pada kalian atau anda di rumah yang sedang menonton dan mendengarkan? Berdoalah sebelum masuk hotel itu. Perlu kita ketahui agar kamu terhindar dari kejadian-kejadian aneh seperti yang saya alami.